itu juga bisa infeksi akut gitu. Jadi yang mendesak si sarafnya ini adalah nanahnya. Ya, timbul nanah di dalam tulang. Nah, ini mendesak si sarafnya. Terus selain alat gerak juga di lumbal ini mempengaruhi juga untuk berkemih ya atau untuk buang air besar juga. Nah, seperti itu perlu deteksi. Kalau itu sampai terganggu, ya berarti tekanannya sudah tinggi dan itu suatu kegawat daruratan. Kalau misalkan masih cukup ringan, nggak terlalu parah, biasanya tetap kita selalu mulai dengan obat minum dan juga fisioterapi. Fisioterapi ini bisa 3 bulan sampai 6 bulan kita tunggu. Semakin lama kita menunda, misalnya sudah bertahun-tahun, ya proses untuk kembalinya juga membutuhkan waktu, nggak bisa instan. Beda dengan kalau kita deteksinya lebih dini. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita menemui hal-hal yang tidak bisa terjadi di tubuh kita, itu harus kita waspadai. Salah satunya adalah nyeri-nyeri ya. Di satu sisi mungkin pain tolerance orang itu beda-beda. Oke, ada yang nyeri kayak gini, ada yang anggapnya biasa, ada yang nyeri kayak gini udah sangat luar biasa gitu ya. Nah, salah satu yang juga harus diwaspadai adalah ketika nyeri itu terjadi di bagian tulang belakang kita gitu ya. Nah, kita selalu kepikiran, waduh ada apa sih di tulang belakangnya? Ada saraf yang terjepit kah dan lain sebagainya. Nah, Anda harus berhati-hati, bisa jadi kondisi yang dialami ini disebut dengan radikulopati lumbal. Waduh, istilah apa ini gitu ya? Apa gejalanya, penyakitnya seperti apa, dan gimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar nyeri pinggang. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi Dr. Albert, apa kabar Dok? Selamat pagi. Ya Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar nyeri-nyerian gitu ya. Ini kan jadi kayaknya orang tuh agak parno ya kalau nyeri itu terjadinya di sekitar tulang belakang. Karena kan di tulang belakang itu kalau nggak salah itu jadi pusat persarapannya kita juga banyak di situ ya, di tulang belakang kita gitu. Ada banyak persarafan yang akhirnya orang kepikiran entah saraf kejepit, HNP dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi yang bikin orang kayak waduh bisa bikin orang lumpuh nih gitu dan lain sebagainya. Itu kan dari mulai hal-hal yang kecil nyeri-nyeri biasa sehingga akhirnya nyerinya mungkin bisa bertambah secara progresif gitu ya. Tapi sebelum bahas radikulopati lumbal, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar nyeri pinggang Dok. Yang pertama adalah, nah ini dia, banyak orang yang punya pekerjaan itu intensitasnya lumayan tinggi, ibarat kata olahraga gitu ya. Ada yang angkat-angkat barang yang super berat. Ya kalau kita lagi pindahan rumah atau apa sih maksudnya nggak daily basis lah, bukan yang setiap hari kita lakukan gitu kan. Tapi kalau untuk yang benar-benar setiap hari kita lakukan, pekerjaan berat dan lain sebagainya, angkat-angkat gitu ya, entah angkat dari depan, angkat belakang atau diangkat seperti ini, itu kan otomatis pasti sedikit banyak ada pengaruh ke tubuh kita. Nah, kalau kita ngomongin mengangkat berat, itu bisa nggak sih pada ujungnya bisa menyebabkan sakit atau nyeri pinggang? Ya. Jadi bisa kalau bebannya terlalu berat, melebihi kemampuan tubuh kita, otot kita, nah itu bisa menyebabkan nyeri pinggang. Tapi biasanya penyebab nyerinya itu karena ototnya ketarik ya, atau jadinya kram, bukan langsung radikulopati lumbalnya itu. Jadi biasanya karena muscle strain dulu nih ototnya. Biasanya terjadinya pada aktivitas yang jarang dilakukan, kayak tadi pindahan rumah atau harus ngangkat galon nih gitu. Nah itu karena caranya yang salah, nah bisa memicu tuh ototnya jadi ketarik, akhirnya sakit pinggang seperti itu. Tapi kalau untuk yang udah sering melakukan, memang tiap hari pekerjaannya seperti itu, ya biasanya ototnya sudah terlatih, jadi malah lebih jarang gitu kejadiannya. Tapi gini Dok, untuk orang-orang yang sudah terlatih mereka angkat berat sebagai pekerjaan hariannya gitu kan, pasti kan di awal juga mereka ada proses adaptasi dong. Gitu. Ibarat kata kayak orang yang lagi pindahan rumah yang nggak setiap hari mereka lakuin itu gitu kan, yang akhirnya mungkin ada muscle strain juga di situ gitu. Bisa nggak sih di awal-awal itu mereka bisa jadi merasakan sakit atau nyeri pinggang sangat luar biasa,
Tapi by times ya udah akhirnya mereka bisa adaptasi dengan kondisi itu. Meskipun mungkin awal juga agak berdarah-darah gitu ya. Menahan sakitnya gitu bisa jadi nggak sih dok? Ya bisa aja kalau misalkan tekniknya salah atau misalkan frekuensinya terlalu tinggi gitu, terlalu capek ya, terlalu panjang. Jadi biasanya kalau kita itu ngangkat barang, kadang-kadang lupa, langsung membungkuk aja gitu. Sebenarnya itu suatu postur atau posisi yang kurang baik ya, karena beban di otot pinggangnya itu, punggung bagian bawah itu jadi tinggi sekali. Jadi yang paling baik sebenarnya kita jongkok dulu, ambil barangnya dekatkan ke arah tubuh, nanti dengan otot paha kita berdiri lagi baru angkat barangnya seperti itu. Oh, mungkin orang kalau berdiri langsung itu dipikirnya tumpuannya lebih kuat gitu ya dok ya? Iya. Karena kan kalau kita jongkok dulu ibaratnya kayak jongkok. Nah untuk berdiri kan nih betis sama pahanya bebannya mungkin lebih berat kali ya dok ya? Nah itu yang harus disesuaikan ya bukan betis sama pahanya tapi beban yang diangkat kita bisa ngukur gitu nggak sih dok? Ya beban juga biasanya ya maksimal itu kalau laki-laki biasanya 10 kilo ya, 10 kilo kalau misalkan 10-15 kilo lah seperti galon gitu, nah itu bisa. Kenapa kita lebih baik jongkok dulu? Karena otot paha dan otot betis itu secara ukuran aja udah lebih besar daripada otot pinggang kita sini. Jadi pasti dia udah lebih kuat. Nah, makanya akan jarang lah habis ngangkat gitu terus pahanya sama betisnya jadi sakit. Dok itu jongkok itu versi yang benar-benar jongkok banget atau jongkok yang contohin ya aja. contohin boleh. Jadi harus jongkoknya dua kaki seperti ini, bukan yang satu kaki gini. Jadi, Oh harus ya dua-duanya, misalkan nih barangnya di sini kita ambil, dibawa. Contoh ya, misalkan inilah kotak gitu. Iya. Kita ambil seperti ini, dekatkan ke tubuh, nah, baru kita berdiri. Nah, jadi pinggangnya tetap lurus ya. Oke, Beda dengan kalau kita ada ini langsung bongkok gini. kena di belakangnya dok. Nah, biasanya kalau bebannya berat, waktu kita angkat gini, nah ini ketarik. Oh iya Max. Ya ini kayaknya teknik yang sebenarnya penting tapi tidak diajari di sekolah dok ya. Nah ini diajarinya di Bincang Sati ya sama Dr. Albert. Nah ini kan penting sekali sebenarnya karena mungkin di luar sana itu banyak orang yang cedera hanya gara-gara hal sepele ini yang sebenarnya bisa diatasi dengan teknik yang lebih tepat gitu ya. Ini sih kayaknya nggak butuh teknik yang harus belajar gimana-gimana, asal tahu aja gitu ya. Oke. Ini pelajaran penting ya pemirsa ya, itu penting banget, angkat-angkat berat. Apalagi kalau Anda punya rencana pindahan dalam waktu dekat ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Tubuh kurus memiliki risiko yang lebih rendah alami sakit pinggang. Ini sakit pinggang atau patah tulang gitu karena angkat berat. Nah gimana kalau urusannya sakit pinggang, orang kurus sama orang berisi itu beda nggak sih atau gimana? Oke, jadi mungkin yang perlu kita perhatikan ya, mungkin yang kurus ini maksudnya bukan kurus sekali ya. Kalau kurus sekali juga berarti massa ototnya rendah, mungkin kepadatan tulangnya juga kurang baik gitu. Tapi maksudnya mungkin orang yang dengan berat badan ideal dengan orang obesitas. Memang pada orang yang dengan kegemukan atau obesitas itu resiko sakit pinggangnya lebih tinggi gitu. Karena ya di tulang belakang itu dia perlu menahan beban yang lebih berat. Itu dari beban badannya atau apa sih? Beban badannya, yang kedua dari posturnya juga. Nah posisi duduknya itu juga cenderung beda gitu. Jadi biasanya jadi agak ke depan seperti itu ya. Jadi si tekanan di tulang belakangnya jadi lebih tinggi. Terus ototnya juga lebih capek jadi nahan bebannya juga gitu. Oke. Jadi kita nggak ngomongin yang kurus banget Ya, gimana, tapi ya sebenarnya yang lebih sehat itu lebih bagus Ya, proporsional meskipun ya ada juga mungkin risiko, tapi jangan juga kepikiran jadi kurus banget ataupun jadi obesitas juga gitu ya. Itu setiap BMI level itu pasti punya risiko masing-masing gitu ya. Iyalah. Oke, kita lanjut yang ketiga. Semakin kelebihan berat badan, pinggang semakin sakit. Nah ini baru aja kita bahas tentang obesitas. Ini dok, sebenarnya obesitas itu kalau di pikiran kita yang secara langsung bisa kelihatan itu kan berat badannya. Jadi ibarat kata kayak ada tulang di tubuh kita yang menopang berat badan yang berlebih gitu ya. Tapi dari sisi berat badan, dari sisi kilogramnya gitu ya, itu sebenarnya ada nggak sih mungkin apa yang ada di tubuh orang dengan obesitas, kelebihan berat badan itu yang akhirnya menyerang ya kondisi entah tulang, sendi dan lain sebagainya di tubuh orang itu gitu. Jadi kalau obesitas ya sekarang itu mungkin lebih spesifiknya perlu dilihat
perbandingan antara proporsi dari lemak dengan otot gitu ya. Karena kalau hanya berat badan saja, orang yang badannya bulky, besar ototnya ya bisa aja lebih berat gitu. Tapi dia tidak masuk obesitas. Kenapa? Karena lemaknya sedikit gitu. Jadi mungkin harus sekarang arahnya sudah lebih ke arah sana. Kalau dulu memang sederhananya dengan body mass index ya, membandingkan tinggi badan dengan berat badan. Nah, cuman sekarang sudah lebih spesifik ke sana. Nah, kalau massa lemaknya itu lebih banyak, nah berarti itu satu dia obesitas ya, massa ototnya juga tidak mengikuti massa lemaknya ya, ototnya segitu-segitu aja gitu. Kelihatannya aja tangannya besar gitu, cuman ya ternyata banyak dilapisi lemak gitu. Nah, akhirnya karena massa ototnya segitu aja, ya dia malah harus menanggung beban yang lebih berat gitu untuk bergerak. Termasuk tulang belakang. Masuk tulang belakang ya. Oke, sangat dipahami. Oke Dok, kita lanjut yang keempat ya. Ini juga nih banyak banget Dok. Sakit pinggang itu berarti indikasi salah satunya ke sakit ginjal gitu. Karena kan orang pikir sakit ginjal tuh ada hubungan sama sakit pinggang juga. Ini bisa dibolak-balik sebenarnya orang antara sakit pinggang ini ada ginjal gitu. Ginjal itu dari sakit pinggang atau gimana Dok? Iya, memang kalau sakit ginjal ya, misalkan kolik ginjal itu biasanya karena sebabnya ada batu gitu ya di ginjal atau di saluran kencing itu. Nah, itu menyebabkan nyeri. Cuman nyerinya itu beda kalau dengan sakit pinggang. Jadi kalau karena posisi ginjal itu letaknya ya kurang lebih di pinggang ya, di bagian lumbal sama torakal gitu. Posisinya kurang lebih sama. Jadi nyerinya bisa nyeri revert pain seperti itu. Ya kurang lebih biasanya nyerinya kalau pas lagi kencing kalau sakit ginjal itu. Kalau ada batu ya. Iya. Oh kok ini waktu buang air kok jadi kayak ada yang kram gitu di sininya, ada yang sakit gitu. Nah kalau misalkan sakit pinggang dengan radikulopati seperti itu, ada iritasi di syarafnya, itu biasanya dia menjalar bisa sampai ke paha atau ke betis seperti itu. Jadi karakter nyerinya yang berbeda. Karakter nyerinya itu pasti spesifik seperti itu atau bisa jadi orang mengalaminya kok agak bias ya gitu, agak nyaru antara mana ginjal mana nyeri gitu Dok. Nah itu makanya perlu diperiksa ke dokter biar bisa diperiksa lebih spesifik ini kira-kira nyerinya dari mana. Tapi ada nggak Dok kasus yang seperti itu, bener-bener nggak spesifik banget gitu? Ada. Beberapa orang kan pain tolerance-nya beda-beda ya. Ada juga yang biasa aja, cuman kalau kita gali lebih lanjut, dia ada minumnya misalkan kurang gitu. Aktivitasnya tinggi, terus kalau kencing sekarang jadi anyeng-anyengan seperti itu, terus kadang nggak tuntas, terus kalau pas lagi buang air itu nyerinya timbul lebih sering. Nah kita bisa lebih mengarahkan ini kemungkinan ada masalah di ginjalnya seperti itu. Itu ya, jadi memang kalau belum yakin ya harus konsultasi ke dokter untuk menentukan ini hubungannya sama nyeri di pinggang atau memang ada urusannya sama ginjal gitu ya. Oke Dok, kita lanjut yang terakhir. Yoga katanya bisa mengurangi sakit pinggang. Nah ini kan yoga juga jenisnya kan ada banyak gitu ya Dok ya. Sakit pinggang terus dia angkat-angkat gitu. Nah yoga itu sendiri hubungannya dengan sakit pinggang dia bisa, kan kalau selama ini kayak yoga itu kan sesuatu yang cooling down aja gitu ya. Terus hubungannya sama sakit pinggang apa? Secara psikis mungkin kita bisa karena dia meditation dan lain sebagainya itu tenang. Tapi kalau urusan sama sakit pinggang gimana Dok? Ya, jadi pada yoga biasanya itu ada gerak-gerakan yang stretching ya, gerakan-gerakan stretching atau peregangan. Nah itu baik sebenarnya untuk membuat otot di pinggang itu lebih elastis gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja karena membantu juga untuk mengurangi sakit pinggang yang sifatnya biasanya disebabkan oleh otot gitu. Oke. Jadi pilihlah jenis yoga yang tepat ya Dok ya. Karena sekarang ada yoga macam-macam gitu ya. Ya, terus jangan memaksakan diri juga. Udah harus bisa nih. Pasti ada prosesnya, pasti pelan-pelan. Jangan udah kayak ini ya coach yoga gitu ya. Jadi gitu. semua pingin ibarat kata kalau kita olahraga juga olahraga itu yang sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Jangan juga olahraganya yang prestasi ala-ala atlet gitu ya. Jadi olahraga yoga pun inginnya yang kayak
gimana-gimana gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Albert sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tema kita hari ini di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini radikulopati lumbal. Waduh, ini istilahnya agak asing mungkin buat kita. Tapi mungkin banyak di antara Anda yang sudah tahu kondisinya cuman nggak ngerti istilahnya ini radikulopati lumbal. Kalau Anda punya pertanyaan seputar nyeri pinggang dan lain sebagainya yang ada di tulang belakang atau ini menjurus ke radikulopati lumbal setelah Anda mendengarkan penjelasan Dr. Albert nanti, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, dok, kita lanjut lagi. Radikulopati lumbal. Ini mungkin banyak yang istilahnya, aduh ternyata penyakit di dunia itu banyak banget ya istilahnya gitu ya. Di tulang aja ada banyak banget. Nah ini radikulopati lumbal. Boleh dijelasin dulu nggak ini terminologinya apa nih radikulopati lumbal yang mungkin selama ini orang tanya, ya udah sih dok nyeri ya nyeri aja gitu. Ini istilahnya radikulopati lumbal gimana dok? Oke, jadi radix kita bedah dulu ya siap. ininya katanya. Jadi radikulopati itu adalah asal kata dari radix itu atau akar. Jadi kalau di sini konteksnya adalah akar syaraf. Radikulopati berarti ada kelainan atau ada gangguan pada akar syaraf di bagian lumbal. Lumbal itu adalah bagian pinggang bawah. Ya, jadi di sepanjang tulang belakang itu ada akar-akar saraf atau cabang-cabang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Seperti itu ya, mulai dari leher sampai ke sakrum ya, seperti itu. Nah, yang cukup sering selain di leher ya, di bagian lumbal atau pinggang bawah. Nah, apabila ada iritasi di akar syaraf tersebut, nah itu menyebabkan gejala nyeri pinggang yang biasanya nyerinya tuh menjalar ya, nyeri syaraf. Tapi sebenarnya si akar-akar saraf ini memang di semua orang ada keluar dari sumsum tulang belakang? Ada, jadi setiap segmen sumsum tulang belakang di antara dua segmen atau dua tulang belakang itu, nah itu akan keluar syaraf itu di kanan dan di kiri gitu. Itu memang normalnya semua orang juga mengalami itu? Ya, seperti itu. Nanti dia akan menyatu lagi menjadi saraf besar, menjadi saraf tepi ya. Dia bergabung gitu. Nah, nanti itu sampai, kalau di lumbal itu mempersyarafi sampai ke ujung kaki. Seperti itu. Nah, apa yang akhirnya menyebabkan ketika semua orang mengalami situasi yang sama, hampir sama seperti itu, tapi ada orang yang mungkin mengalami ternyata gangguan-gangguan tentang infeksi dan lain sebagainya, sehingga ada masalah di nyeri pinggang dan lain sebagainya gitu dong? Oke, jadi istilah awamnya radikulopati lumbal ini adalah saraf kejepit sebenarnya. Ya, kenapa dia bisa kejepit? Nah, ini bisa karena mekanis atau ya karena ada gangguan dari infeksi seperti tadi. Ya, apa saja yang menyebabkan? Ya, kita bisa lihat dari depan sampai dari belakang si tulang belakang ini. Terutama kita lihat dari penyebabnya dulu. Satu, apakah ada cedera gitu. Cedera ada atau enggak. Ataukah ini suatu proses degeneratif, jadi karena ya udah usia gitu, penuaan. Yang berikutnya yaitu tadi ada infeksi atau enggak. Ataukah ada suatu massa ya, atau tumor. Tumornya bisa dari saraf itu sendiri atau dari dari organ lain terus menyebar ke tulang belakang, seperti itu. Oke. Kalau dimulai dari cedera dok, cedera itu selalu ada hubungan dengan yang langsung di tulang belakang kita, entahkah jatuh terduduk dan lain sebagainya, atau bisa jadi cederanya di titik yang lain dan tapi ngefeknya tetap ke situ juga gitu? Ya, jadi kalau ada tekanan yang berlebih, cedera misalnya tadi jatuh terduduk seperti itu, nah maka ini akan meningkatkan tekanan di tulang belakang. Nah, di setiap antara tulang belakang itu terdapat namanya bantalan tulang belakang. Nah, itu tengahnya itu seperti gel, itu bisa keluar kalau tekanannya terlalu tinggi. Nah, itu yang kita sebut HNP ya, herniated nucleus pulposus. Atau ya bantalan
dari tulang belakangnya itu keluar ke belakang. Nah, sementara di belakang ini ada si sumsum tulang syaraf. Ada sumsum tulang belakang ya, yang ada cabang-cabangnya juga itu, radiksnya itu. Nah, itu bisa menekan. Nah, itu menyebabkan nyeri gitu. Yang kedua, sendinya. Sendi dari yang ada di belakang ya, bagian belakang itu antara tulang belakang itu ada sendinya gini. Nah, sendinya ini kalau misalkan ada perubahan bentuk, dia bisa membesar gitu. Kalau ada instability ya, artinya nggak stabil nih tulang belakangnya. Dia akan menyesuaikan diri biar stabil, gimana caranya? Maka akan terbentuk tulang-tulang di sekitarnya, itu lama-lama sendinya makin besar. Nah, kalau sendinya makin besar, ini akan mendesak radiks sarafnya itu juga dari belakang ke depan, akhirnya kejepit. Oke. Kalau infeksi dok, itu infeksi yang terjadi di luar tubuh sehingga masuk ke dalam atau bisa jadi di dalam itu sendiri? Ya, infeksi biasanya yang pernah kita bahas waktu itu di Indonesia tuh ada tuberkulosis tulang belakang, itu yang cukup sering, atau pada orang dengan imunitas yang kurang baik ya, atau ada infeksi lain, itu juga bisa infeksi akut gitu. Jadi yang mendesak si sarafnya ini adalah nanahnya. Ya, timbul nanah di dalam tulang. Nah, ini mendesak si sarafnya. Yang kedua, karena ada nanah, tulangnya jadi keropos, lama-lama dia hancur gitu. Nah, ini juga serpihan tulangnya ini bisa mendesak sarafnya seperti itu. Oke. Itu beberapa kondisi memang memungkinkan terjadinya infeksi seperti itu. Nah, kalau untuk yang degeneratif itu sendiri berarti kan semua orang pasti mengalami proses degeneratif tuh. Ya, Maksudnya betul. mana yang mengalami ini, mana yang enggak, kan nggak semuanya mengalami ini gitu. Ya, biasanya degeneratif itu kita temuin di usia-usia 60-an gitu ya. Kenapa? Karena satu, kepadatan tulang sudah mulai menurun. Yang kedua, si bantalan tulang belakangnya ini yang tadinya kandungan airnya itu masih banyak ya, bagus, dia kenyal gitu, mulai mengering tuh. Akhirnya dia mulai menciut. Nah, kalau mulai menciut menyebabkan si sendi tulang belakangnya itu, antar segmen tulang belakang menjadi tidak stabil. Nah, itu yang biasanya lama-lama membesar, akhirnya mendesak si syarafnya ini, seperti itu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya, ngomongin ini menarik banget nih. Karena mungkin ini jadi concernnya banyak orang ya, apalagi kalau ngomongin saraf kejepit juga, apalagi sama HNP juga gitu. Itu beberapa kondisi yang sebenarnya lumayan banyak terjadi di masyarakat kita dan mungkin mereka nggak ngerti harus caranya gimana gitu. Kalau hubungannya dengan radikulopati lumbal ini juga. Nanti kita lanjut di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini radikulopati lumbal. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini sifatnya tuh kalau radikulopati lumbal itu mungkin tadi sama posisinya atau situasinya dengan saraf kejepit kan seperti itu dok ya. Nah, itu berarti sifatnya itu dia menetap nggak sih dok? Nyerinya itu dia akan terus-menerus di situ, sifatnya stagnan di situ atau bisa jadi progresif atau gimana? Biasanya kalau masih ringan jepitannya, itu dia dengan terapi, minum obat, fisioterapi gitu, ya dia bisa hilang dengan sendirinya. Tapi kalau sudah memberat dan lebih dari satu segmen, biasanya kan bersegmen-segmen tuh, kalau itu biasanya akan menetap, dan kalau tidak diobatin ya lama-lama tekanannya makin tinggi, ya jepitannya makin kuat, akhirnya gejalanya makin bertambah. Oke, benar juga itu tadi kan dokter menyebutkan itu beberapa segmen yang ada gitu ya, itu kan bersegmen-segmen gitu. Nah itu dia sifatnya orang itu bisa lebih
Maksudnya gini, diawali dari satu segmen itu bisa menjalar jadi 2, 3 gitu bisa nggak sih, Dok? Bisa. Nah, itu kenapa biasanya? Karena kalau infeksi karena dia sifatnya infeksius kan, Ya. menjalar gitu. Tapi kalau untuk yang kondisi yang lain atau gimana? Nah, kalau misalkan awalnya mungkin hanya satu segmen saja. Nah, akhirnya beban itu dialihkan atau beban di segmen lainnya itu bertambah. Nah, kalau dibiarkan terus akhirnya melemah, ya akhirnya bertambah tuh jepitannya di segmen yang lain. Atau bisa juga karena cedera berulang, seperti itu. Dulu pernah jatuh, terus beberapa tahun kemudian jatuh lagi. Akhirnya memicu segmen yang sebelumnya sudah ada robekan, udah ada penonjolan, nah, tonjolannya bertambah. Ya segmen di bawahnya mungkin ada cedera baru juga, seperti itu juga bisa. Kalau degeneratif ya sendi yang tadi itu ya makin lama makin besar. Ya, terus kedua karena makin pendek, ada ligamen yang di balik sendi ini, ya dia jadi kelipet gitu, akhirnya nambah tekanan. Ya, tadinya satu jadi bertambah gitu. Oke. Jadi memang kondisinya seperti itu ya. Tapi itu jadi bisa perburukannya itu dia sifatnya cepat atau enggak sih? Kan gini, orang itu kan ya tadi sudah dibahas sih, maksudnya kayak pain tolerance itu sebenarnya beda-beda ya. Iya. Tapi kan ya kita bisa ngukur lah sekuat-kuatnya orang itu punya pain tolerance itu pasti ada masanya juga mereka akan ngerasain sakit kan seperti Ya, itu. betul. Nah, itu tuh kayak proses berlangsungnya itu dia bisa berapa lama sehingga mereka di titik kayak udah ini pain tolerance-nya udah nggak tolerance lagi gitu. Biasanya kalau yang degeneratif dia itu lama gitu. Awalnya sakit-sakit biasa, lama-lama makin sering terus menetap nggak hilang-hilang. Tapi kalau infeksi itu biasanya cepat. Oh. Jadi langsung nyeri hebat ya. Ini untuk infeksi biasa ya, bakteri biasa nyeri hebat. Terus kok jadi ada kelemahan di tungkai bawah, ada kesemutan seperti itu. Atau juga kalau karena massa juga bisa cukup cepat gitu apabila massanya sudah membesar gitu, mendesaknya cukup besar ya jadi nggak hilang-hilang. Nah itu juga cepat gitu. Nah cuman kalau untuk degeneratif ya pelan-pelan biasanya. Oke, baik yang degeneratif ataupun yang cepat gitu ya, itu secara langsung ke orangnya mereka bisa mengalami gangguan mobilitas nggak sih, Dok? Karena kan pasti rasanya kan nyeri gitu. Ya bisa. Jadi biasanya kalau lagi meradang banget nih syarafnya, terutama ya karena infeksi atau karena ada massa atau misalkan karena trauma juga deh gitu. Misalkan ada patah tulang itu juga bisa mendesak ya. Nah itu ya pasti sulit sekali untuk bangun dari tempat tidurnya sulit gitu. Tapi kalau degeneratif tuh biasanya bisa dirasain lah, oh sebelumnya masih bisa, terus sekarang udah mulai melemah nih kekuatan otot kekuatan tungkai bawahnya seperti itu. Jadi berproses bertahap Proses, gitu ya. iya. Kalau yang degeneratif ya, kalau yang lain-lain kayak cedera. Tapi kayak cedera itu, Dok ya, kan banyak orang di luar sana itu ya sorry itu sih ini bukan ini ya, semoga tidak terjadi. Orang kecelakaan itu kan jadi salah satu bagian cedera atau trauma kan seperti Iya. itu. Nah, sebenarnya kalau hubungan sama radikulopati lumbal ini, kalau mereka ada potensi terkena radikulopati lumbal ini, dia sifatnya itu langsung bahasa Jermannya itu saknyet gitu sesaat itu ketika terjadi trauma itu, atau bisa jadi nggak pada saat itu, maksudnya entah lagi terapi untuk traumanya atau bahkan pasca terapi dari trauma itu baru muncul radikulopati lumbalnya. Oke, jadi kita lihat seberapa berat traumanya. Apabila jatuh dari ketinggian seperti itu, ya atau terkena hantaman ditabrak gitu dengan cukup keras ya, itu bisa menyebabkan fraktur ya atau patah pada tulang belakang. Nah itu memang pasti langsung nyeri ya, kemungkinan bisa tidak bisa jalan atau susah untuk menggerakkan kaki jadi kelemahan. Nah itu harus segera ditanganin. Nah, tapi kalau misalkan traumanya itu tidak terlalu berat, misalkan lagi mau duduk jatuh seperti itu, jatuh terduduk. Nah itu bisa saja dia cederanya ringan ya, jadi mungkin hanya ada penonjolan sedikit dari si bantalan tulang belakang itu, tidak sampai patah tulangnya. Nah itu bisa di kemudian hari baru nyeri. Mungkin awalnya ya nyerinya masih ringan atau nyeri otot saja, tapi kemudian di kemudian hari bisa menyebabkan radikulopati juga.
Oke. Dok, orang kan mungkin kondisi pengetahuan dan akses juga itu penting juga gitu ya, itu yang terbatas gitu ya. Ketika terjadi hal ini, ya ini orang tuh banyak banget melakukan ya demi kesehatan dan kesembuhan mereka sih, tapi kita kan nggak bisa mematok bahwa semua akan melakukan secara medis kan seperti itu. Nah, akhirnya ketika terjadi ya nanti, ya sana sini nggak jelas gitu pengobatannya gitu Dok ya. Sehingga akhirnya malah justru wah pas datang ke dokter kondisinya sudah sangat parah sekali gitu. Ada nggak sih kemungkinan orang ini kalau kita ngomong soal tulang belakang itu kan hubungannya kayak orang tuh takut lumpuh, kelumpuhan Iya. gitu. Itu ada nggak mungkin disebutnya komplikasi kali ya itu komplikasi atau skenario terburuk ketika orang ini tidak tertangani dengan baik atau telat penanganannya gitu. Iya, memang bisa salah satu resikonya ya. Dalam jangka panjang ya karena syarafnya makin lama makin kejepit, tidak dapat suplai nutrisi yang baik dari aliran darah, ya terus otot-ototnya yang dipersyarafi saraf itu juga akhirnya melemah, lama-lama ototnya menciut, akhirnya terjadi kelumpuhan di kemudian hari atau ya jadi sulit untuk berjalan seperti itu. Oke, makanya jangan tunggu semakin buruk lah ya. Maksudnya kalau udah kerasa nggak enak tuh di badan ya udah langsung ketemu dokter untuk ya tapi ya tadi ya ngomongin fasilitas kesehatan dan lain sebagainya tetap harus diupayakan ya. Ya. Ketemu dokter demi kebaikan dan kesehatan. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 2903 2644 atau DM Instagram kami di @bincang3tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar radikulopati lumbal. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah kalau ada rasa-rasa yang disebutkan gitu ya, gejala-gejala tadi yang nyeri dan lain sebagainya itu selanjutnya gimana sih Dok? Maksudnya untuk pemeriksaannya itu datang dokter, dok saya nyeri-nyeri gitu ya. Itu kan tak gini, orang tuh kadang-kadang tuh saya kalau ngeliat orang saraf kejepit dan ya hubungannya sama saraf itu kan luar biasa ya, maksudnya mereka sakitnya sangat biasanya tuh mereka kadang-kadang bahkan nggak bisa datang sendiri karena mungkin tadi ada gangguan mobilitas gitu ya, bahkan harus diantarin bahkan dibopong. Dibopong itu pun kadang-kadang rasa sakitnya kan luar biasa. Apa gerak dikit gitu, gitu kayak udah bisa wah gitu nyeri banget gitu. Nah untuk pemeriksaannya sendiri gimana sih Dok? Karena kan mungkin secara langsung kalau orang scar di luar kelihatan gitu ya, patah tulang apa segala kelihatan. Nah kalau ini kan di dalam banget, sifatnya persarafan itu gimana untuk pemeriksaannya? Oke, jadi pertama ya kita tanya dulu nih nyerinya seperti apa. Kalau nyeri dari radikulopati itu biasanya satu nyerinya menjalar. Jadi dari pinggang dia akan menjalar bisa sampai ke paha, biasanya ke pantat ya, maaf ke belakang paha, ke betis seperti itu. Biasanya bisa menjalar ke satu sisi atau dua-duanya kalau berat ya. Terus yang kedua kekuatan ototnya bagaimana? Apakah melemah? Kita bandingkan kanan dengan kiri, gitu. Ya, yang ketiga biasanya tuh ada sensasinya hilang atau berkurang gitu. Jadi yang Kayak kebas gitu bukan sih? ya betul, kok rasanya lebih tebal, kebas gitu. Nah, jadi itu salah satu ciri-cirinya. Yang kedua ya ada pemeriksaan fisik khusus gitu untuk mendeteksi syarafnya bagaimana nih. Terus jadi kalau di saraf tulang belakang ini punya namanya dermatom gitu atau tempat di kulit ya di mana itu merepresentasikan ada gangguan atau enggak di saraf tersebut. Jadi dokter akan periksa itu juga dengan gerakan-gerakan tertentu ya untuk dideteksi karena masing-masing segmen itu akan mempersyarafi otot tertentu spesifik. Jadi kita bisa deteksi dari kekuatan atau gerakan ototnya. Ya, yang ketiga bisa dengan refleks. Refleks di sini, refleks di lutut sama refleks di pergelangan kaki. Itu biasanya kalau ada gangguan refleksnya akan melemah. Seperti itu. Jadi ada pemeriksaan fisik juga, habis itu nanti baru lanjut pemeriksaan tambahan. Biasanya dengan ronsen,
ya untuk lihat struktur tulangnya. Yang kedua MRI seperti itu. Oke, tapi Dok ketika kita ngomongin kayak tadi ya, salah satunya itu kelemahan otot. Bisa terjadi di semua pasien atau case by case juga bisa ada yang bisa, ada terjadi atau enggak. Atau tergantung pada tingkat keparahannya. Karena kalau ngomongin saraf kan pasti ada Ya, urusannya sama otot juga tuh Dok. ya biasanya tergantung tingkat keparahannya sama dia ada di level berapa gitu di level lumbal yang keberapa gitu. Di antara lumbal 1-2 kah, 2-3, 3-4. Nah itu juga mempengaruhi dan apakah dia hanya satu segmen saja atau ada beberapa segmen. Makin banyak segmennya maka makin banyak bagian yang mengalami kelemahan. Tapi untuk kayak pasien yang udah jumpalitan guling-guling sakit gitu Dok, itu kan udah pasti dia ini lagi nyeri-nyerinya banget gitu. Nah untuk anamnesis kayak perlu waktu nggak sih untuk tanya-tanya begitu untuk memastikan bahwa ini ada apa gitu Nah, Dok? kalau nyeri sekali seperti itu biasanya satu kita rawat gunanya untuk apa? Satu untuk pain management. Yang kedua biasanya kita lakukan work up langsung lanjutan. Jadi kita cek darah, periksa X-ray, MRI semua. Nah, begitu ada hasilnya bisa kita lakukan tindakan dengan segera gitu. Karena kalau misalkan nyeri sekali tak tertahankan, terus langsung akut jadi nggak bisa jalan gitu ya, atau jadi lemes. Terus selain alat gerak juga di lumbal ini mengaruhi juga untuk berkemih ya atau untuk buang air besar juga. Nah seperti itu perlu deteksi. Kalau itu sampai terganggu ya berarti tekanannya sudah tinggi dan itu suatu kegawat daruratan ya. Jadi perlu dilakukan tindakan segera kalau seperti itu. Perlu tindakan segera ya Dok. Oke sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan dulu ya Dok ya. Dari Ibu Wina. Dok saya ngalami nyeri di pinggang dan kerasanya itu pas lagi duduk. Oke. Oke. Nyerinya juga menjalar sampai ibu jari kaki nih Dok. Itu tanda saraf kejepit bukan ya Dok? Thank you. Oke Bu Wina. Oh pas lagi duduk ya. Biasanya kalau pas duduk kayak mungkin kayak ada tarikan kali ya Dok ya kalau duduk gitu kan ya atau gimana? Dan nyerinya itu sampai ibu jari kaki. Gimana tuh Dok? Oke, ya ini salah satu gejala sih bisa dibilang salah satu gejala syaraf kejepit karena nyerinya itu dari pinggang menjalar sampai ke kaki ya. Biasanya kalau saat kita duduk itu ya tekanan di tulang belakang lebih tinggi gitu karena beban tubuh itu dari tulang belakang ya kita kalau duduk kan sampai ke tulang duduk ya. Jadi tekanannya itu lebih tinggi. Nah itu bantalan tulang belakangnya itu bisa tertekan dan bisa menonjol. Bisa lebih menonjol kalau pas lagi duduk dibandingkan misalnya kita lagi berdiri gitu atau rebahan. Nah itu bisa lebih menonjol ya akhirnya menyebabkan iritasi tuh pada si radik syaraf itu. Tapi biasanya Dok kayak gini nih, ini sebenarnya banyak banget orang hubungannya sama postur duduk ya gitu. Untuk orang yang benar-benar kerja 9 to 5 duduk gitu dengan postur yang mungkin apa ya, nggak dinamis lah ya. Ya nggak patung juga sih, tapi kan ini kayak satu yang kadang-kadang menimbulkan bisa orang ngomong muscle train untuk kalau overtrain gitu ya. Tapi kalau untuk yang kayak duduk pun bisa nggak sih mengalami itu atau gimana? Bisa ya, jadi memang sebaiknya melakukan office exercise ya setiap 1 jam gitu. Jadi setelah 1 jam kalau bisa ya stretching dulu atau misalkan jalan dulu ke mana gitu nanti baru balik lagi biar badan kita tuh relax lagi seperti itu. Betul biar relax ya. Oke semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Wina ya. Oke Dok kita lanjut. Tadi tuh saya masih tanyain seputar pemeriksaan. Kalau semisal dari anamnesa udah ketahuan nih gini-gini segala macamnya gitu ya. Terus kemudian lanjut ke pemeriksaan lanjutan. Iya. Ada nggak sih Dok sampai yang dia udah di X-ray, MRI dan lain sebagainya itu tuh kayak masih susah ketemunya gitu. Akhirnya kayak ini harus diapain lagi untuk menegakkan diagnosisnya gitu Dok? 95% sih dengan MRI ketahuan. Ketahuan. Penyebabnya apa gitu. Tapi ada nggak yang di awal-awal itu kayak ini harus bertahap, ini lagi tahap lagi. Kan ada juga mungkin dari awal itu nggak perlu sampai MRI udah ketahuan gitu. Itu kalau sampai MRI berarti kan ada beberapa tahapan yang dilalui itu berarti tergantung sama grading yang terjadi nggak sih? Betul. Jadi biasanya kalau masih ringan bisa ditoleransi, nyerinya juga masih baru,
itu biasanya kita nggak langsung MRI, paling X-ray dulu. Nah kalau misalkan nyerinya tuh menetap lebih dari 6 minggu misalkan, terus sudah lakukan fisioterapi lebih dari 3 bulan, nah masih nyeri juga, tidak berkurang, atau memburuk ya, tadinya masih bisa jalan terus jadi tiba-tiba nggak bisa jalan, jadi makin lemes, nah itu kita perlu MRI. Gitu. Oke. Berarti tekanannya sudah berat gitu. Tekanannya sudah berat gitu ya. Oke. Nah selanjutnya mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya terkait tentang pengobatan ya. Pengobatan ini kan gini, kadang-kadang tuh orang ngomongin saraf tuh serem dok. Karena kan sifatnya mungkin irreversible ya. Mungkin orang jadi kayak pikirannya, waduh entahlah nggak bisa balik lagi, entahlah bisa hubungan sama kelumpuhan dan lain sebagainya. Sehingga mereka agak maju mundur untuk masalah pengobatan ini. Karena di satu sisi pengen sembuh sih, tapi sakitnya sangat luar biasa. Maksudnya kayak sakitnya aja luar biasa, nanti pengobatannya gimana? Nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar radikulopati lumbal bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau kita ngomongin pengobatan gitu ya, ini tuh jadi kalau ngomongin persarafan ya gitu ya, apalagi kalau hubungan sama tulang nih ya, ada saraf kejepit juga gitu. Itu tuh orang lumayan maju mundur ya. Memang sih sakit ya, orang pasti pengen sembuh. Tapi kan kayak maju mundur. Nah pengobatan biasanya ada pilih gini, opsinya nggak sih? Kan orang tuh paling menghindari banget dia terjadi pembedahan ya dan lain sebagainya gitu. Maksudnya adakah yang secara konservatif dulu gitu atau gimana dok? Ya tentu kalau itu tergantung dari tingkat keparahan sama intensitas nyerinya ya. Kalau misalkan masih cukup ringan, nggak terlalu parah, biasanya tetap kita selalu mulai dengan obat, ya, obat minum dan juga fisioterapi. Fisioterapi ini bisa 3 bulan sampai 6 bulan kita tunggu. Biasanya sih terjadi perubahan tuh setelah fisioterapi. Nah, kalau memang tidak terjadi perubahan atau menetap, ya berarti kita masuk ke tindakan yang lebih invasif. Sekarang banyak tidak semua tindakan pembedahan spine itu open surgery. Jadi ada yang minimal invasif juga. Minimal invasif ini bisa menggunakan bantuan seperti ronsen gitu ya di intraop berupa siam ya. Itu bisa kita lakukan penyuntikan atau juga bisa pakai USG juga ya. Atau kalaupun pembedahan yang minimal invasif itu bisa diintip pakai kamera, diteropong. Jadi sudah seperti itu sekarang. Nah, kalau memang berat sekali, gejalanya seperti tadi infeksi atau ada tumor atau ada patah, yaitu baru biasanya menggunakan tindakan yang open surgery. Jadi memang dibedah gitu. Biasanya kalau kayak ada tumor dan lain sebagainya tuh pengobatannya itu dia bisa cari maksudnya secara paralel atau dia jadi ambil akar masalahnya dulu, maksudnya angkat tumornya dulu atau gimana dok? Ya biasanya kalau penyebab nyerinya adalah tumor, ya tumor yang diambil seperti itu. Oke. Nah sekarang kalau semisal dengan beberapa kondisi pilihan tadi ya, ya konservatif minum obat gitu ya, sampai ada bedah minimal invasif juga gitu, atau pakai teropong kamera, itu tuh sebenarnya gini, itu jadi opsi atau bukan opsi tapi cara yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi gitu. Iya. Maksudnya kayak pasien bisa, dok kayaknya saya pilih yang ini, itu bisa atau kayak nggak bisa bu, itu tetap harus by grades-nya aja gitu atau gimana? Jadi pertama biasanya kita lihat di sini radikulopatinya atau jepitannya ini ada berapa segmen. Kalau misalkan hanya 1 atau 2 segmen, ya dengan tindakan yang minimal invasif masih bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan sudah ada penyempitan secara menyeluruh pada kanal syaraf atau kita sebutnya lumbal stenosis, dengan sendinya itu juga sudah membesar ya, sudah nggak stabil, nah itu ya tetap harus dilakukan pembedahan terbuka gitu, open surgery. Karena panjang banyak segmen-segmennya yang harus dilakukan tindakan gitu. Dibebasinnya, syaraf yang harus dibebasin banyak gitu.
Oke oke. Nah, sekarang dengan kondisi itu dok, entah ya yang konservatif yang minum obat dan lain sebagainya, sampai yang ya invasif lah, atau minimal invasif lah, itu tuh kemungkinan, maksudnya kan orang kalau ini karena dari orang awam ya, Iya, dok, ya, heeh. saraf itu bisa kembali seperti semula nggak sih sebenarnya? Iya, bisa. Jadi kalau jepitannya itu kita bebaskan, maka ya dia akan recovery. Nah, ini tergantung juga dari lamanya penyakit ini. Semakin lama kita menunda, misalnya sudah bertahun-tahun, ya proses untuk kembalinya juga membutuhkan waktu, nggak bisa instan. Beda dengan kalau, oh kita deteksinya lebih dini, terus sudah ketahuan, oh di segmen ini nih yang ada penonjolan dari bantalan tulang belakang, oke kita lakukan tindakan. Nah itu biasanya recovery-nya cepat. Yang tadinya kesemutan terus, habis setelah operasi biasanya langsung hilang. Oh, Jadi, tapi kalau sudah menahun, nah itu. ya butuh waktu juga dia untuk kembali. Nah itulah makanya sering dibilangnya kalau ada apa-apa tuh langsung periksa gitu dok ya. Iya. Jangan nanti malah bisa jadi kondisinya lebih parah. Nah kalau semisal nih dok, semisal gitu ya. Orang sudah melakukan tindakan, entah itu konservatif, ke invasif dan lain sebagainya. Di satu titik, maksudnya kayak, oh ini kenanya sekarang 2 segmen gitu. Terus pengobatan selesai alhamdulillah gitu ya. Nah terus kemudian bisa nggak kemudian ini bisa rekuren lagi, terjadi lagi. Bahkan mungkin nggak tahu segmennya lebih sedikit atau lebih banyak dengan kondisi yang lebih serius atau begitu. Iya, jadi tetap ada resiko atau rekurensi, misalkan terutama pada HNP ya. Misalkan waktu itu udah diambil, karena yang diambil itu yang menonjol aja gitu. Kalau yang menonjol baru sedikit ya kita ambil yang menonjol aja, yang di dalam tetap dipertahankan gitu. Kecuali pada saat operasi pertama kali yang menonjol keluar, bantalan sendinya itu sudah banyak, nah itu beda proses pembedahannya. Kita lakukan fusi, jadi disatukan tulang belakangnya itu. Nah itu jarang sih recurrent. Biasanya yang recurrent tuh yang diambil sebagian ya, karena memang ya yang perlu diambil sebagian aja. Tapi suatu waktu dia ada cedera lagi, nah itu bisa terjadi juga. Oke lah intinya jaga kesehatan, jangan cicilan. Ya, tapi jarang lah Oke, insidensnya. Oke, terima kasih Dr. Albert sudah terjawab pertanyaan kita hari ini seputar radikulopati lumbal. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama supaya ya tulang, otot, sendi dan kita semuanya sehat supaya nggak ngalamin lagi saraf yang kejepit tadi ya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih kembali dok. Oke pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Albert. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The I Plus. Saya Raden Marlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Selamat menjelang akhir pekan dan habiskan waktu bersama keluarga. Dan lakukan yang aman-aman supaya nggak mengalami nyeri di pinggang Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.